Shalom saudara-saudara, damai sejahtera yang daripada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus memenuhi hati kita semua. Kesempatan yang baik ini mari kita kembali akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dari Injil Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-31 sampai dengan yang ke-46 dengan judul di sana penghakiman terakhir. Saudaraku, sebelum kita lebih jauh mendalami kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang kami kenal di dalam satu pribadi Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sungguh memohon pertolongan-Mu Tuhan, secara khusus di mana kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya kuasa-Mu boleh menolong kami, sehingga kami boleh dimengertikan, sehingga kami boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Roh Kudus, tuntun hati pikiran roh kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita baca ayat yang ke-31 sampai dengan yang ke-46. Demikian firman Tuhan untuk kita semua, umat yang dikasihi Tuhan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Lalu raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, dan kami memberi Engkau makan, atau haus, dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing, dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang, dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit, atau dalam penjara, dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah di dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang dan sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?"
Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya memberikan tema untuk renungan kita pada saat ini. Yesus adalah Raja dan Hakim. Saudaraku, sebagai Raja, Yesus akan memerintah secara utuh kehidupan manusia di bumi. Dan sebagai Hakim, pada saatnya Dia akan menghakimi seluruh umat manusia yang ada di bumi ini. Seperti hal yang telah dikatakan di dalam ayat yang ke-31. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Kemuliaan di sini akan menjelaskan sebuah makna bahwa Yesus datang sebagai seorang raja. Bagaimana dia memiliki kekuasaan, dia memiliki otoritas penuh atas kehidupan manusia. Saudaraku, namun dengan sangat jelas juga diceritakan bagaimana lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Seperti itulah juga peran seorang raja, yaitu juga menjadi seorang hakim. Bagaimana dikatakan dengan sangat jelas, Alkitab kita menceritakan bagaimana pada waktunya nanti Tuhan akan datang dengan kemuliaannya sebagai raja, dengan kemahakuasaannya, dengan seluruh otoritasnya, maka dia akan menghakimi seluruh umat manusia. Saudaraku, ayat 31 sampai dengan yang ke-46 ini bukan sebuah perumpamaan. Akan tetapi ini adalah sebuah gambaran akan apa yang akan terjadi di akhir zaman. Digambarkan bagaimana akhir zaman itu sama halnya ketika seorang gembala akan memisahkan mana domba dan mana kambing. Saudara-saudara, firman Tuhan yang baru saja kita baca menjelaskan dengan sangat begitu jelas akan apa yang akan terjadi nanti di akhir zaman. Bagaimana kita bersama-sama pada akhirnya mengerti keadaan yang akan terjadi waktu penghakiman akan terjadi. Digambarkan dengan sangat jelas, saudaraku, bagaimana keadaan itu sama halnya seperti seorang gembala yang sedang menggembalakan domba-dombanya. Jadi, dari apa yang saya baca, saudara, para gembala di Timur Tengah, di Palestina, pada waktu siang hari menggembalakan kambing dan domba itu bersama-sama. Menjadi satu bagian kelompok digembalakan bersama-sama. Akan tetapi, di waktu malam, gembala akan memisah mana kambing dan mana domba. Kambing akan dibawa masuk ke dalam kandang. Kenapa? Karena kambing tidak tahan terhadap angin malam. Karena kambing memiliki bulu yang lebih tipis dan lurus. Sedangkan domba cenderung lebih suka tidur di alam bebas di luar kandang karena dia memiliki bulu yang tebal sehingga domba akan lebih cenderung aman terhadap angin malam. Jadi seperti itulah halnya nanti pada akhir zaman,
Tuhan Yesus Sang Raja dan Hakim itu akan juga memilah. Seluruh bangsa akan diundang dalam penghakimannya dan akan dipilah satu demi satu. Mana kambing, mana domba. Dan saat ini tentunya kita tahu bukan bahwa yang menjadi kehendak Tuhan, yang menjadi pengharapan Tuhan adalah saya dan panjenengan semua bukan menjadi orang Kristen yang kambing, akan tetapi menjadi orang Kristen yang selayaknya adalah domba. Saudaraku, ada perbedaan mencolok antara kambing dan domba. Sekilas jika kita melihat saudara, antara kambing dan domba itu tampak sama. Tetapi kalau kita mau perhatikan lebih, ada perbedaan-perbedaan yang sangat mencolok di antara kambing dan domba. Dan saat ini ada saya, bersama dengan saya adalah Pak Ayub Julami yang adalah penggembala kambing. Mungkin Mbah Ayub bisa menjelaskan perbedaan yang mencolok antara kambing dan domba. Yang ini domba ya Mbah ya? Yang itu kambing Jawa. Kambing Jawa. Iya. Perbedaan yang mencolok ngapa Mbah kira-kira antara kambing dengan domba, Mbah? Yang mencolok adalah kalau kambing itu nggak takut akan air. Oh, kalau ada air dia berlari. Tapi kalau domba dia berani pada air, sehingga pada musim hujan dia berani untuk makan di sawah-sawah atau di ladang-ladang, di pinggir-pinggir kali, dia berani. Itulah yang sangat mencolok untuk antara kambing dan domba. Mungkin warnanya juga ya, Mbak ya? Warnanya juga beda. Telinganya? Ya, telinganya lebih pendek. Tapi kalau kambing itu lebih panjang. Tanduk mungkin juga menjadi perbedaan antara kambing dan domba. Ya. Kalau domba saya lihat tidak banyak yang punya tanduk. Walaupun ada satu dua, itu pun tidak menonjol ke atas. Berbeda dengan kambing ya. Dan juga kambing itu kalau tidak ditali, dimasukkan ke dalam kandang, seneng enggak, Mbah, kira-kira dia? Dia seneng dan dia tidak bisa diam aja, merusak apa yang... Oh, dia memberontak gitu ya? Memberontak. Itu karakter kambing, Mbak, sebenarnya. Dia enggak seneng dibatasi, dia seneng tidak ada yang ngontrol dia seneng bebas. Dan dia lebih senang sendirian sebenarnya. Beda dengan domba lebih senang berkelompok. Kalau kambing itu lebih senang ya independen, sendirian begitu. Terima kasih Mbah Ayub sudah banyak memberikan penjelasan tentang bagaimanakah kambing dan domba itu. Jadi kami sangat berterima kasih sekali, kami semakin jelas perbedaan kambing dan dombanya. Teman-teman nuwun sangat, Gusti berkahi. Amin. Jadi seperti itu saudaraku, ada perbedaan-perbedaan fisik maupun karakter daripada kambing dan domba. Kambing cenderung lebih pemberontak, kambing cenderung lebih independen, kambing cenderung tidak bisa bekerja sama, kambing cenderung egois. Dia lebih senang gundang-gundangan, lebih senang tukaran, lebih senang menunjukkan kehebatannya karena dia punya tanduk. Akan tetapi domba cenderung tidak punya tanduk. Dia lebih senang nurut sama gembala. Dia senang berkelompok. Itulah salah satu karakter daripada domba. Yang terpenting saudaraku, domba itu mengenal suara gembalanya. Domba sangat mengenal, memiliki pendengaran yang tajam akan suara gembalanya. Jadi mari kita sebagai orang percaya jangan menjadi Kristen kambing, tetapi jadilah Kristen yang seperti domba. Apa kata firman Tuhan kepada domba-domba yang ada di sebelah kanannya? Demikian firman Tuhan saudaraku, ayat 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku,
terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Tuhan mengajak domba-domba yang ada di sebelah kanannya untuk menerima warisan kerajaan yang sejak semula telah disediakan bagi mereka sebelum dunia dijadikan. Kemudian mari kita lihat apa kata raja itu kepada para kambing-kambing yang ada di sebelah kirinya. Firman Tuhan dengan sangat jelas mengatakan, ayat 41 saudaraku, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hei kamu orang yang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Saudaraku, sangat mengerikan sekali bukan? Untuk kambing-kambing yang ada di sebelah kirinya Tuhan, sang raja dan hakim itu, raja itu berkata apa? Enyahlah. Kemana? Dengan sangat jelas firman Tuhan dikatakan ke dalam api yang kekal. Bersama dengan siapa? Iblis dan malaikat-malaikat iblis. Artinya saudaraku, di sini para kambing-kambing yang ada di sebelah kiri Tuhan, mereka akan dikutuk oleh Tuhan dan akan masuk ke dalam api yang kekal yang telah tersedia bagi mereka. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, pada akhirnya kita tahu bukan akan apa yang akan terjadi di akhir zaman nanti, di akhir penghakiman nanti terjadi seperti halnya gembala memisahkan kambing dengan dombanya. Ini yang akan terjadi nanti, saudara. Masih akan terjadi nanti, di mana ada tertulis dengan sangat jelas, apabila Anak Manusia datang. Apabila di sini perlu kita pahami, ini belum terjadi. Apabila itu berarti akan terjadi nanti, saudara. Dan beberapa kalimat yang juga memberitahukan kepada kita bahwa ini adalah sesuatu yang akan terjadi. Dan raja itu akan berkata, ayat 34. Ini pun menunjukkan bahwa dan raja itu akan berkata. Ini belum terjadi. Kata akan ini menunjukkan sesuatu yang nanti akan terjadi. Jadi sebenarnya ketika kita masih bisa berkesempatan untuk mendengar firman Tuhan ini, artinya saudaraku ini sebuah anugerah bagi kita. Artinya kita diberitahukan rahasia yang sangat besar, bagaimana keadaan penghakiman nanti, bagaimanakah keadaan akhir zaman nanti, bahwa pada waktu itu kita akan menjadi kambing atau menjadi domba. Jadi yang menentukan kambing dan domba bukan nanti saat penghakiman, tetapi saat ini, ketika kita masih hidup di alam padang ini, di tengah-tengah dunia ini, yang akan menentukan kita ini Kristen kambing atau Kristen domba. Dan dengan sangat jelas, Kristen kambing akan masuk neraka, sing Kristen domba akan masuk mewarisi kerajaan surga. Saudaraku, kita akan kelihatan mana kita ini sebagai Kristen kambing atau kita itu akan menjadi Kristen yang domba. Apa bedanya, saudaraku? Kenapa sampai Tuhan sang raja dan hakim itu pada akhirnya memisahkan Kristen kambing dan Kristen domba? Kalau kita perhatikan, raja ini memberikan penjelasan yang sangat jelas, yang pada akhirnya menjadi standar pemisah mana kambing dan mana domba. Allah tidak pernah berharap kita sebagai anak-anaknya, kita sebagai orang percaya itu menjadi orang Kristen, orang percaya yang layaknya disebut Kristen kambing, yang berada di sebelah kiri daripada raja dan hakim itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, waktunya sekarang, jangan tunda-tunda lagi. Waktunya sekarang kita mengintrospeksi kehidupan kita. Kita melihat kehidupan kekristenan kita. Kita benar-benar mau dengan rendah hati di hadapan Tuhan
mengintrospeksi hidup saya dan panjenengan semua. Saudaraku, ketika Allah berada di hadapanmu saat ini, berada di hadapan panjenengan, kira-kira kita itu Kristen kambing atau Kristen domba? Sekali lagi, yang Allah kehendaki kita menjadi orang percaya yang seperti domba. Oleh sebab itu mari kita belajar kenapa domba-domba ini bisa berada di sebelah kanan Allah Bapa, sehingga dia mewarisi kerajaan surga yang telah disiapkan sebelum dunia dijadikan. Bahkan, saudaraku, mari kita lihat bagian firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-27. Dari sini kita nanti akan tahu, saudaraku, kita ini Kristen kambing atau Kristen domba. Mari kita lihat Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-27. Apa firman Tuhan katakan di sana? Demikian firman Tuhan, saudaraku, Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-27. Ini yang akan memberitahukan kepada kita secara pribadi, apakah kita ini sebagai orang Kristen yang kambing atau orang Kristen yang domba. Domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Inilah standar ketika kita menjadi orang percaya, sehingga pada akhirnya Tuhan, Sang Raja dan Hakim itu layak menyebut kita adalah domba-dombanya, bukan kambing-kambingnya. Yang pertama, saudaraku, adalah domba itu mengenal suara gembalanya. Saudaraku, dengan sangat jelas firman Tuhan mengatakan kepada saya dan panjenengan semua, domba Allah itu mendengar suaranya Allah. Domba-domba akan mendengar suara gembalanya atau mengenali suara gembalanya. Oleh sebab itu, saudaraku, kita mengukur diri kita saat ini. Apakah kita seringkali mengenali suara Tuhan, atau kita sama sekali tidak pernah mengerti mana suara Tuhan? Apakah kita benar-benar mengenal dengan baik suara gembala agung kita itu, atau sama sekali kita tidak pernah mendengar suara gembala agung kita itu? Saudaraku, kalau domba untuk bisa niteni atau mengenali suara gembalanya, ini domba yang sudah pada usia dewasa, saudara. Kalau domba yang masih cempe, masih anak-anak ini, saudaraku, mereka relatif belum mampu mengenal atau peka mendengar suara gembala, tetapi mereka akan mengikuti induknya atau yang dewasa, sehingga dimanapun domba dewasa ini ada, disitulah cempe atau anak domba ini pun berada. Jadi kalau demikian, untuk mendengar suara Allah, untuk bisa mendengar suara gembala, kita harus menjadi orang Kristen yang dewasa secara rohani. Saudaraku, bayi rohani belum bisa mendengar suara gembala. Bayi rohani belum bisa peka mendengar ini suara Tuhan atau suara hatinya. Oleh sebab itu, mau tidak mau, kita harus mau menjadi pribadi-pribadi orang percaya yang harus bertumbuh secara rohani, sehingga kita menjadi domba-domba yang dewasa rohani, sehingga kita mampu untuk mengenali suara gembala agung kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, kalau mau menjadi dewasa, maka anak-anak harus benar-benar mau untuk bertumbuh. Makanannya pun sudah berbeda dengan bayi. Kalau bayi minumnya susu, maknya bubur, diulek, begitu, dilembutkan, dihaluskan. Jadi kalau kita mau menjadi bertumbuh dewasa secara rohani, ya jangan makan nasi dan susu terus dong, ya kan? Tapi paling tidak kita harus siap untuk makan makanan yang lebih keras,
nasi putih, dan lain sebagainya. Demikian juga dengan firman Tuhan sebagai makanan rohani kita, supaya kita menjadi dewasa rohani, ya jangan yang senang dengar firman yang menyenangkan telinga tok toh ya. Kita juga harus siap mendengarkan firman Tuhan yang memang itu rasanya agak keras, agak pedas, next level, pedas sedikit, keras sedikit, supaya itu bisa membentuk kerohanian kita menjadi dewasa, bertumbuh dewasa secara rohani. Kalau kita tidak siap makanan-makanan yang keras, kita siapnya makanan yang lembek, yang lembut, susu terus, saudaraku, ya daya tahan tubuh kita tidak akan bisa bertumbuh dengan baik. Bukan berarti terus yang paling keras itu yang paling baik, enggak, tetapi kita harus tahu bagian-bagian tahapan untuk menjadi seorang yang dewasa, ya tidak harus siap untuk makan makanan yang lebih keras, tidak hanya susu dan bur. Saudaraku, untuk dewasa rohani tidak hanya cukup di dalam bagian makanan saja, tetapi untuk menjadi dewasa rohani, kita itu perlu bergaul intim dengan Tuhan, saudaraku. Jadi orang sampai bisa mengenal suara gembalanya, ini bukan hal yang sepele. Jadi domba itu, saudaraku, sangat mengenal suara gembalanya. Karena apa? Karena selalu bersama-sama dengan gembala itu. Di mana ada gembala, di situ ada domba. Bahkan sudah kebiasaan para gembala di Palestina itu, kalau saya baca artikel itu, gembala itu ketika memberi makan itu selalu diajak ngomong gitu, selalu diajak bicara, sehingga domba ini pun semakin peka mendengar suara gembala. Nah, keintiman ini perlu. Keintiman ini sangat dibutuhkan oleh domba-domba seperti saya dan panjenengan ini. Keintiman dengan gembala ini mutlak perlu kita lakukan, saudaraku, sehingga kita pada akhirnya bertumbuh menjadi orang yang dewasa rohani, sehingga kita peka mendengar suara Allah. Domba itu memiliki ketajaman yang luar biasa dalam pendengarannya. Nah, bagaimana dengan hidup kekristenan kita? Apakah kita bergaul intim dengan Tuhan? Kalau kita belum bergaul intim dengan Tuhan, saudaraku, berarti kita adalah Kristen kambing. Berarti kita belum domba. Oleh sebab itu, saudaraku, mari kita benar-benar melihat keadaan diri kita. Kita ini Kristen kambing atau Kristen domba? Jadi paling tidak orang yang Kristen domba, dia harus mau bergaul intim dengan Tuhan. Seperti selayaknya suami dan istri, saudaraku. Kalau dikedepi saja, istri itu sudah mengerti apa yang dikehendaki oleh suami. Hanya kedepan mata, saudara, hanya kedepan mata. Tapi kadang itu sudah peka, mengerti apa yang dikehendaki suami. Betul nggih Pak Slamet ya? Nah, dikedepi ngeten mawon pun mudeng to Bu Arni. Itulah kepekaan, keintiman suami istri. Jadi saudaraku, kalau kita mau Jadi saudara-saudaraku, kalau kita mau bertumbuh secara dewasa, secara rohani, maka kita harus juga memiliki keintiman dengan Tuhan. Kalau kita belum punya keintiman dengan Tuhan, saudaraku, maka kita adalah Kristen kambing. Orang yang memiliki hubungan intim dengan Tuhan pasti akan peka mendengar suara Tuhan. Seperti selayaknya hubungan suami istri, terus saudaraku, ada keintiman hubungan begitu. Jadi suami istri itu, kalau suami sudah kedep sama istrinya, ting 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 gitu, istri itu sudah peka apa yang dikehendaki suaminya. Betul Pak Slamet? Bapak. Ngoten nggih Bu Ari nggih. Nanti dikedepi ngoten ya. Neng mudeng maksudnya ngoten kan. Nah, ini loh yang saya maksud, saudaraku. Jadi bagaimana keintiman, kepekaan dengan Tuhan ini akan terjadi. Mendengar suara Tuhan, mengenal suara Tuhan, itu akan terjadi dalam kehidupan orang percaya kalau orang percaya itu mau bergaul intim dengan Tuhan. Pertanyaan saya adalah, berapa waktu yang kamu gunakan untuk bergaul dengan Tuhan? Berapa waktu yang kamu gunakan untuk berbicara dengan Tuhan? Berapa waktu yang kamu gunakan untuk nge-game? Apakah sebanding dengan waktu yang kamu gunakan untuk ngomong sama Tuhan, menyembah Tuhan?
masuk dalam hadirat Tuhan, menikmati perjumpaan dengan Tuhan. Saudaraku, berapa waktu yang kamu gunakan untuk main gadget? Apakah sebanding dengan waktumu untuk membangun keintiman dengan Tuhan? Saudara, ini pun sekaligus mengingatkan kita semua, memberitahukan kita pada akhirnya bahwa siapakah kita di hadapan Tuhan, domba atau kambing. Domba akan memiliki hubungan yang intim. Saudaraku, ketika orang-orang Kristen yang dewasa rohani, dia akan tahu tanggung jawabnya. Tidak usah disuruh-suruh, tidak usah didorong-dorong. Orang Kristen akan tahu tanggung jawabnya. Bagaimana dengan sangat jelas raja ini memberikan pemahaman, ketika aku lapar, ketika aku haus, ketika aku telanjang, ketika aku sakit, ketika aku dalam penjara. Orang Kristen tahu tanggung jawabnya. Bagaimana memberi yang terbaik bagi orang lain, sama halnya memberi yang terbaik untuk Tuhan dan diri. Saudaraku, kata memberi ini berkaitan erat dengan hati. Kata memberi ini berkaitan erat dengan hati kita. Saudaraku, bukan berarti kita memberi itu supaya kita masuk surga, boten. Tetapi apakah hati kita itu ada di situ? Apakah benar-benar hati kita adalah hati yang penuh dengan belas kasihan, seperti layaknya Tuhan memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan? Wah, nek memberi akan menjadi standar orang masuk surga. Wah, ayo do rombongan nek ngoten. Do memberi ke panti asuhan gitu kan. Bukan itu persoalannya. Tetapi apakah hidup kekristenan kita itu menimbulkan atau membuahkan buah-buah rohani yang pada akhirnya ini menjadikan hal yang menyukakan hati Tuhan? Apakah hati kita akan terjadi hati yang mau memberi? Jadi sesuatu yang dilakukan seseorang itu kan bersumber dari hatinya, saudara. Jadi kalau kita mau minum itu kan sebenarnya ada perintah dari hati dan pikiran kita. Jadi persoalannya bukan gayanya, tetapi apakah hatinya ada di sana. Percayalah saudaraku, ada karunia-karunia rohani yang nanti akan ditolak Tuhan, ya kan? Tuhan, aku sudah bernubuat demi namamu, ini kan karunia. Tuhan, aku sudah mengusir setan demi namamu, ini kan karunia. Tapi Tuhan bilang apa? Enyahlah, aku tidak mengenal engkau. Ada karunia-karunia yang ditolak Tuhan, loh, saudaraku. Jangan bombong, jangan gemede, jangan tinggi hati. Kalau kita diberikan karunia-karunia oleh Tuhan, karunia-karunia rohani, kalau tidak kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan, hanya untuk kejadukan kita, kesombongan diri kita, pada akhirnya ada karunia-karunia rohani yang ditolak oleh Tuhan. Tapi kalau orang Kristen menghasilkan buah-buah rohani, saudara, ini loh yang akan diterima Tuhan dengan penuh sukacita. Dan orang yang menghasilkan buah-buah rohani akan menjadikan kerajaan surga adalah warisan dalam hidupnya. Kasih adalah memberi. Ini adalah satu paket, tidak bisa dipisahkan. Kasih adalah memberi. Jadi jangan sombong, jangan gemede ketika kita sebagai orang percaya sudah bisa memberikan yang terbaik bagi orang lain. Kenapa tidak boleh sombong, tidak boleh gemede, tidak boleh gumunggung? Pada dasarnya, saudaraku, ketika kita diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk memberi, sebenarnya kita adalah memberikan apa yang sudah Tuhan berikan dalam diri kita kepada orang lain. Sebenar-benarnya tidak ada hal yang patut kita sombongkan atau kita gunggung-gungkan. Kita sudah memberi banyak untuk orang lain. Pada dasarnya itu semua adalah pemberian dari Tuhan kepada kita. Lalu kita telantarkan lagi apa namanya Pak Agung? Salurkan. Kalau kita diberi kesempatan, kepercayaan Tuhan, diberi karunia menjadi orang yang murah hati, memberikan kepada orang lain, saudara, jangan gumunggung, jangan gemede. Karena pada dasarnya, apa yang kita berikan pada orang lain adalah apa yang sudah Tuhan berikan pada hidup kita. Kita hanya sekedar talang
jembatan, perantara berkat Allah untuk orang lain. Oleh sebab itulah Tuhan berkata, ketika engkau melakukannya untuk saudaraku yang paling hina ini, orang-orang yang termarginalkan, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang lemah, itu sama halnya engkau melakukannya untuk aku. Firman Tuhan demikian mengingatkan kepada saya dan saudara. Oleh sebab itu saudaraku, firman Tuhan sangat jelas mengingatkan kepada kita semua supaya kita bisa menjadi orang percaya seperti halnya domba yang ada di sebelah kanan Raja Hakim. Belum berakhir saudara, masih ada waktu, masih ada kesempatan. Mari kita benar-benar berusaha untuk mengubah hidup kita untuk menjadi lebih baik. Kalau saat ini mungkin kita masih setengah kambing, setengah domba, mari kita minta pertolongan Tuhan supaya kita benar-benar diubahkan secara total. Kita akan mengalami perubahan hati, perubahan perasaan, perubahan pikiran, sehingga kita akan menjadi orang Kristen yang domba pada akhirnya. Berubahlah oleh firman Tuhan yang kamu dengar. Berubahlah oleh saat teduhmu ketika engkau bicara dengan Tuhan. Berubahlah oleh kuasa Roh Kudus yang memimpin hidupmu saudara. Jangan berubah kalau dino Kemis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Seringkali saya berubah pada hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Tapi nek Senin berubah lagi. Kalau Senin, Selasa, Rabu berubah menjadi pendosa, menjadi kambing lagi. Wah, kalau dino Kemis, Jumat, Sabtu, dan Minggu berubah lagi. Ben dino Minggu nek pelayanan koyok malaikat seperti itu kan. Jadi jangan setengah-setengah kalau berubah. Berubahlah setiap hari, setiap waktu, terus continue atas pertolongan Tuhan. Kita akan pasti mampu menjadi orang percaya yang seperti domba, bukan seperti kambing. Selanjutnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, supaya kita ini menjadi orang percaya yang selayaknya disebut adalah domba-domba Tuhan, bukan kambing-kambingnya Tuhan, saudara. Orang Kristen yang domba, maka menurut Yohanes pasal 10 ayat 27, tidak hanya kita mengenal suara gembala, tetapi kita harus dikenal oleh gembala. Saudaraku, apakah saat ini kita sudah dikenal oleh gembala agung kita? Benarkah Tuhan mengenal kita? Saudaraku, tidak ada cara lain supaya kita dikenal Tuhan, tidak ditampik Tuhan, tidak ditolak Tuhan, adalah kita harus memang benar-benar hidup mau seturut akan apa yang menjadi perkataan Tuhan. Kalau kita tidak mau nurut sama perkataan Tuhan, sama halnya kita adalah orang Kristen yang kambing, senangnya memberontak. Kambing itu tidak senang dihalang-halangi saudara. Kambing itu tidak senang diatur-atur saudara, beda dengan domba. Kalau domba, dia akan mendengar perkataan gembala dan akan melakukannya. Saudaraku, seringkali kita berubah menjadi kambing. Seringkali kita berontak, tidak mau diatur oleh firman Tuhan, tidak mau dipagari dengan firman Tuhan. Kita seringkali maunya melompat dari pagar itu dan nuruti keinginan kita sendiri. Saudaraku, jadilah domba-domba Allah yang benar-benar dikenal oleh Tuhan dengan kita mau tunduk akan setiap perkataan firman Tuhan. Selanjutnya saudaraku, supaya kita menjadi orang Kristen yang domba bukan kambing, maka domba itu akan mengikuti gembala dimanapun gembala itu pergi. Kemanapun gembala itu akan pergi, domba-domba ini akan selalu ada di belakang mengikuti dengan setia. Percayalah, seperti halnya yang dikatakan oleh pemazmur, Tuhan adalah gembalaku. Ia membaringkan aku di rumput yang hijau. Dia akan membawaku ke air yang tenang. Gembala agung kita tidak akan pernah membawa kita kepada kebinasaan. Gembala agung kita akan terus membawa kita kepada hal-hal yang baik. Namun biarkanlah dirimu menjadi domba, jangan kambing. Kenalilah gembalamu dengan engkau mau terus bertumbuh dewasa secara rohani. Saudaraku, biarkanlah gembalamu mengenal engkau, karena engkau mau dibentuk, akan mau dituntun dengan kebenaran firman-Nya. Dan ikutilah dia, teladannya,
kemanapun Tuhan ada, tetaplah setia mengikut Dia. Tuhan akan menolong saya dan panjenengan semua untuk menjadi domba-dombanya Allah, bukan kambing-kambingnya Allah. Sehingga di akhir zaman nanti, di masa-masa penghakiman, ketika Yesus Mesias menjadi Raja dan Hakim akan menghakimi dunia ini, kita benar-benar ada di sebelah kanan Allah Bapa, di dalam kasih karunia Tuhan yang akan mewarisi kerajaan surga itu. Tuhan Yesus memberkati.